announcement dan juga penjualan tiket. Seperti yang teman-teman tahu, kita kan masih belum rilis nih untuk secara official dan secara resmi sebaran distribusi kategori, harga tiket, dan juga tata letak layout. Jadi sekarang memang fokus kita yang paling utama adalah di kolateral itu untuk keperluan kemarin announcement dan juga penjualan tiket nanti di minggu depan. Sama ya sudah mulai diskusi tentunya untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan security, safety, dan juga production-nya. Tapi untuk penjual tiket sendiri sampai berapa nih maksimal mungkin? Sampai 70.000 kah gitu karena segitu ya? Kita untuk target audience sekarang memang looking at lebih dari 50.000 untuk saat ini. Nanti tinggal ditunggu aja update finalnya untuk daftar-daftar kategori dan harganya. Seberapa lama proses negosiasi mendatangkan Coldplay ke Indonesia? Nah, dari kapan sampai kapan kalau boleh? Boleh. Ini mungkin nanti bakal lebih pas nanti Samantha yang bantu saya tambahin. Jadi sebenarnya cukup instan dan cukup cepat karena buat PK Entertainment Team terutama cukup mengejutkan juga in a good way karena waktu itu Sabtu subuh tiba-tiba Samantha message kita untuk bilang kayak, hey Coldplay ini gimana gitu ya, dan sisanya udah ya begitulah historinya. So, you wanna go? We got lucky. Yeah. How we got it, right? Yeah. Tell us more. Overnight. It just happened. It just really just happened. It was a Saturday. You know, the week was ending. Saturday came around. I got the phone call and asked if the date was available for the possibility of doing a show here. And I called Harry and Peter and Kenny and said, is the date available? Everybody came back within 1 hour on a Saturday and said, date available. And then, let's do it. And since that day, about a month and a half, it's just been 17 hours a day, all the way up until we just announced. And still, we're working hard because the announcement is just the first step. Ticket sales is the second step. In the middle of this is the planning for the show, the logistics. That's how. Is there anything that differentiates this of Indonesia from the others? I mean, before Indonesia, you go to Malaysia. How about the prepare? I think for sure in each market it's gonna be a little bit different. At the end of the day, it's a series of tour, the music of the Spears World Tour, and then as you can see at the other country, at the other market, from the video, it's gonna be a big one, and hopefully, maybe not hopefully, for sure, it's gonna be the biggest show ever in Indonesia, in Jakarta. You wanna add on to that, Simon? It's an award-winning show this year, 2023. They've been awarded. The show is. It's an experience. Coldplay delivers an experience that I haven't seen happen with. I know a lot of acts have experiences, but the Coldplay experience is something unique. And I think with this experience and this experience coming to Indonesia, it's going to be massive. It will be a historical show, for sure. Mas Ari, untuk ini kan bisa dibilang tadi akan menjadi konser yang luar biasa besar juga di tahun 2023 dan menggunakan SUBK ya. Itu sejauh ini seperti apa diskusi dengan pihak GBK-nya? Diskusi berjalan terus sih, mulai dari kita pertama kali tanya tentang availability, bahkan sebelum announcement. Jadi memang kami rasa merupakan sesuatu yang penting ya untuk melakukan selalu audiensi dengan pihak-pihak terkait sebelum kita secara resmi mengeluarkan komunikasi ke publik. Jadi semua pihak-pihak terkait, jadi tidak hanya GBK, tapi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan ekosistem industri pertunjukan, kita sudah lakukan sebenarnya audiensi dan juga koordinasi. Ya, sehingga saat ini kita juga masih ngobrol dengan teman-teman terutama Stadion GBK. Berjalan dengan cukup lancar, sampai saat ini semua responsnya suportif dan juga kolaboratif, jadi saya rasa akan menjadi sebuah perjalanan yang mudah-mudahan mulus lah sampai nanti 15 November. Belum bisa menentukan jumlah, tapi so far di atas 50.000 masih untuk kapasitas. Yes. Akan ada di atas 50.000.
Untuk penentuan harinya sendiri Mas, ini kan di weekday ya Mas, itu seperti apa dari PPOT ini juga ada? Kalau terkait tanggal, sebenarnya komponennya kan banyak ya. Jadi kita yang paling penting sebenarnya ya jadwal artis itu sendiri, karena kita bicara tentang touring, mereka pindah dari satu negara ke negara yang lain. Jadi ketika kita diberikan kesempatan dengan tanggal-tanggal tertentu, jadinya sebenarnya buat kita bukan lagi pilihan, tapi tinggal bagaimana kita menavigasi tanggal tersebut. Jadi ya itu merupakan keputusan yang sudah diberikan dari artis yang harus kita make the best out of it. They're asking about the dates. The date. Yeah, the dates, the choice and selection of dates, because it's on the weekdays, right? It's a touring routing, so when you put a tour together and you assemble a tour, it's not just for one country, it's for multiple countries. So the logistics to put this together, you know, it just so happened just to fall on the day. And that's tour routing in the touring industry, in the music industry, that's what it's called. Mas, ketersediaan GBK tadi untuk tanggal katanya bentrok sama matchday kita. Apakah itu betul? Untuk sampai saat ini sih kita komunikasi dengan GBK masih sesuai jadwal dan sesuai rencana. Mungkin itu sempat juga tadi ditanyakan sama rekan media yang lain, mungkin akan menjadi catatan kita juga untuk nanti koordinasi lebih lanjut, tapi sampai saat ini sebenarnya masih berjalan sesuai dengan rencana sih, aman koordinasi kita dengan pihak GBK. Mas, terkait permintaan Coldplay atau Riders cukup merepotkan nggak sih? Goblin banget ini. So far kalau untuk Riders masih digodok dan diramu sih gitu. Pastinya akan ada riders yang berbeda, treatment yang berbeda, karena seperti yang tadi kalian mention, mereka kan sangat valuing environmental safety, sustainability, inclusivity. Jadi itu juga nanti akan pasti kita terjemahkan dan kita implementasikan di dalam show ini di Indonesia, karena at the end of the day kita harus akomodir dan it's a good thing gitu, dan kita harus represent mereka juga kan gitu dalam tour ini. Jadi mulai dari waste management, kemudian logistik, mereka berpartner dengan DHL sebagai global logistik partner juga dengan tujuan yang sangat-sangat spesifik untuk mengurangi carbon footprint dan carbon emission. Dan terkait inclusivity, kita sedang berbicara dan merencanakan lokasi spesifik untuk area dengan juru bahasa isyarat, sehingga nanti teman-teman kita penonton dengan disabilitas juga bisa menikmati konser ini, karena seperti yang Samantha mention tadi, it's an experience. Ini kita bukan cuma lagi dengerin musik, tapi it's a whole experience that Coldplay will bring to Indonesia. How many days is the concert? Is there possibility for 2 days? I think we got lucky enough, and we're grateful enough, very grateful to have one day. We're grateful. Yeah. Possibility. It depends on the routing. Right now it's locked in for what the tour announced. But if there is a possibility, I think Indonesia is going to make it loud enough locally to demand more, right? So if it's not going to happen maybe this year, I don't know what the plans are, but I'm just grateful. We're grateful. The country is grateful to have at least one night for the experience. Knowing that Coldplay has a huge fan base in this country and everyone is going crazy over the news, what measures do you prepare to ensure that the fans can secure their tickets? Sebenarnya kalau untuk persiapan penjualan tiket, kalau dari kita, karena kita memang sangat-sangat mengutamakan consumer journey dan consumer experience, jadi di setiap show yang kita lakukan, persiapan penjualan tiket akan selalu menjadi persiapan yang paling besar juga prosesnya buat kita. Jadi mulai dari bandwidth yang dipastikan cukup untuk menampung nanti serbuan calon pembeli tiket pada saat hari penjualan tiket, kemudian mulai dari komunikasi-komunikasi yang akan kita siapkan, imbauan-imbauan yang akan kita siapkan supaya mengurangi tindak pencaloan, dan kita bantu sama-sama untuk pastikan bahwa tiket ini yang dibeli sampai pada tangan orang yang memang benar-benar
fans benar-benar ingin menonton. Jadi ini juga sekalian mungkin titip pesan karena kemarin sempat beredar banyak sekali berita dan isu terkait tiket sudah mulai dijual, orang dalam bisa beli di mana, bisa beli di mana. Nah itu yang mungkin kita sebagai promotor dan juga teman-teman rekan media juga nanti yang bantu kita untuk komunikasikan supaya orang-orang Indonesia juga semakin bijaksana dan semakin hati-hati terhadap tindakan-tindakan scam dan penipuan seperti ini, karena bahkan kita belum mengeluarkan detail harga tiket dan juga sebaran kategori secara resmi. Jadi kalau misalnya ada informasi yang berbeda yang beredar, tolong dipastikan kembali, dicek ke sumber yang resmi dan akurat. Kita punya website resmi coldplayinjakarta.com. Tem Presents dan PK Entertainment punya media sosial resmi di Instagram @temgmt @pkentertainment.id. Jadi semua sumber informasi akan ada di sana. Jadi kalau belum ada dari kita, dipertanyakan dan dicek kembali. Tapi untuk memang detail tadi kategori-kategori itu kapan di launching itu Mas? Jadi biar nggak ada mungkin ada kebocoran data segala macamnya gitu. Secepatnya, as soon as possible. Kalau bisa kita keluarkan dalam waktu 1-2 hari ke depan, pasti kita akan keluar karena kita juga butuh informasi ini keluar kepada publik dan calon pembeli tiket karena kita juga mau tiketnya terjual gitu kan. Sedangkan jadwal penjualan tiket sudah sebentar lagi dimulai tanggal 17-18 Mei 2023 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita juga punya kepentingan, punya urgensi untuk memberitahukan dan merilis informasi ini secara resmi segera. Mas, ada jumlah apa? Ya, pembatasan buat satu tiket orang, ya? 4 orang. Agar menghindari dari calo itu sendiri. Akan ada regulasi-regulasi seperti itu. Kita akan membatasi satu transaksi nanti untuk 4 tiket dan 1 email hanya untuk 1 transaksi. Measure ini sudah kita lakukan juga di berbagai konser kita sebelumnya untuk memastikan bahwa ada limitasi dari, ya karena tindakan pencalonan kan ada batas yang kita bisa lakukan dan ambil sebagai prevention ya. Jadi kita akan lakukan yang terbaik dan nanti semua ini juga akan terupdate di website resmi pada saat launching nanti penjualan tiket. Semua itu juga akan tertulis, jadi teman-teman juga nanti bisa lihat dan pastikan dibaca term and condition-nya juga. Okay, will there be additional facilities such as merchandise displaying, F&B tenants, activations later during the event? I think there will be because at the end of the day it's a full experience and then we have like some time to spend in the pre-function during the waiting area and then we have a lot of things going on, merchandise for sure. Kemudian people will be at the concert area for quite some time, so definitely we'll have amenities like that, additional like toilets, disability friendly kind of facility, and then activations for sure for the backdrop, merchandise. Yeah, we'll have that. The fans will have the best experience. We are gonna deliver the best that we can for sure for this show. Soal We're in the opening middle of act. planning that now. We're Mas, doing the coba- logistics for that planning now. This is the stage that we're moving into after the announce. That's our next step, is that plan. Seberapa banyak logistik yang dibawa Coldplay buat ke Indonesia? Production ridernya sebenarnya masih diramu-ramu, cuman yang sampai saat ini kita sudah terima sih akan ada lebih dari 25 kontainer yang dibawa. So far ada 2 unit Boeing yang akan dibawa juga. Berhubungan tadi ada beberapa items yang memang mereka harus bawa, dibantu dengan DHL sebagai logistik partner untuk ya at the end of the day tujuannya sesuai dengan value yang mereka bawa terkait sustainability juga. Will Soal there opening be a act-nya special gimana? opening act? Opening act sepertinya akan ada, jadi ditunggu aja. Cuman masih to be announced for the opening act ya. Ya. Konsep panggungnya sendiri seperti apa, Mas? Konsep panggung sama berkaitan dengan riders kan kita juga masih digodok, tapi I think we can refer definitely to the video, to the previous shows. I mean, doing a stadium show over the year, it's gonna be more. Yeah, it's gonna be more. So expect the best that the band and us as promoter can give to you guys. Durasi dan lagu mungkin bisa dibocorin lah sedikit.
duration and set list. Yeah. Definitely it's gonna be at a later stage, but Yeah, we're just not, we're not there yet. You know? We just announced, we're just in the process of going through, there's so many different steps. We got about 100 steps ahead of us before we get there. So right now, we're in that planning stage with your question, with the activations and the flow, and how it's gonna look outside. I mean, the capacity is gonna be a greater capacity than both of us have done in the past. So, to your question, it's coming. Tapi kalau boleh tahu kan sempat disinggung konser Coldplay akan megah gitu kan. Kalau boleh tahu mungkin sebagai gambaran megah itu seperti apa, mungkin panggungnya kah sampai mungkin ukurannya sampai 100 meter kah, atau mungkin dengan layar LCD yang kayak gimana gitu, mungkin Mas Ari boleh cerita lebih detail. sepertinya semua komponennya akan lebih megah. Kalau teman-teman lihat di video yang sudah dirilis juga terkait video promosi tour ini, ya kurang lebih akan saya bawa itulah, dengan tata panggung yang sangat-sangat berbeda dengan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya di Indonesia, which is hanya satu sisi seperti itu. Nanti akan ada something special. Just watch the video, see how it looks like in the video. It's not gonna be so much different than that. Kemungkinan akan ada dua panggung kah atau seperti apa gitu mungkin? We'll see. Like how many stages that they're gonna have on the fields. How much the cheapest price to ticket? Everybody's curious, huh? Yeah. You know, I'll say this. You're gonna be surprised. You're gonna be surprised. It's very conscious. It's not, I can say it's gonna be pretty much standard from all the territories. You know, I'm not familiar with Malaysia or, you know, Taiwan or Japan, but the ticket prices is one of the concerns that the band and the touring has expressed. So again, you know, you're gonna be quite surprised compared to other shows that's been happening in the market. You will be shocked. Mas Ari, mungkin untuk make sure berarti untuk semua kategori tiket nanti akan duduk. Akan ada 2 tipe kategori tiket sih. Jadi untuk yang di tribun nanti akan semua duduk dengan duduk bernomor seperti yang biasa kita juga implement. Untuk yang di festival nanti akan freestanding. Jadi this time we'll do a freestanding festival. Yeah. Oh, berarti yang di bawah yang lapang tuh semua akan berdiri. Yes. Oke. Mas, kan ada presale BCA sama public ya. Itu untuk BCA tuh apa aja sih yang dapat keunggulannya? Keuntungan dari nasabah BCA? Sebenarnya karena BCA adalah sponsor bank official kita, sponsor bank resmi kita, jadi memang yang didapatkan dari para nasabah BCA adalah akses, karena mereka presale akan dilakukan terlebih dahulu di tanggal 17 sampai 18 Mei 2023 jam 10 pagi. Kemudian public on sale baru akan dimulai di tanggal 19. Tapi in terms kalau pertanyaannya lebih kayak ada harga yang berbeda atau tidak, harganya akan sama. Tapi kalau misalnya pertanyaan terkait promo apa yang akan ada dari Bank BCA, mungkin pertanyaan itu nanti akan bisa lebih dijawab sama teman-teman dari Bank BCA, akan seperti apa. Tapi ya, seperti itu. Tidak ada batasan untuk BCA berapa yang bakal Dan public berapa? Oh, sudah kita bagi. Jadi untuk pre-sale dan public on sale sudah ada batas kuota yang sudah dialokasikan. We cannot reveal definitely, tapi pastinya sudah dipikirkan matang-matang, sudah dibagi secara aman. Mas, mungkin soal pengamanan, Coldplay sendiri bakal membawa tim keamanan sendiri nggak sih dari mereka? Ya, artis dengan kaliber sebesar Coldplay akan pastinya punya kru security sendiri yang akan mereka bawa, tapi akan kita support juga. As of now, ada close to 200 crews that are, you know, informed to us, but it's growing, it's evolving, so yeah, we'll see how many people will come alongside the band. What can Coldplay fans prepare? What can Coldplay fans prepare? I think the best that we can prepare is, you know, to be a good fans, to be a civilized fans, to be a supportive fans, show them that Indonesia is a great market, Indonesia is a worthy market, Indonesia is the, you know,
it's not just a big in terms of like market volume, but it's also a great one to visit. Mas Ari, saya biasanya ada tips dan trik nggak sih untuk menang war ticket? Tips to get the ticket. $1 million question, yeah? It's hard, yeah? Even maybe us, we won't be able to get, you know, I don't know how fast our finger can place that. I think that's the concern Yeah. when everybody asks for a second night because when people play, right? Kalau tips mungkin agak susah ya. Mungkin kalau dari saya, karena berhubungan dengan penjualan tiket itu semua terjadi secara online. Semua bisa mengakses situs yang sama, coldplayinjakarta.com. Jadi akan ada serbuan banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan tiket. Jadi tipsnya adalah yang paling penting mungkin sabar. Itu yang paling penting gitu. Jaringan sabar ya kan, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sehingga calm aja. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan teknis pastilah ya, siapkan alat-alatnya, siapkan internetnya karena penjualannya online kan, jangan sampai udah mau bayar muter gitu kan, ya sama siapkan tabungannya. Kan lucu ya, kemarin konsepnya begitu kan, saya udah nabung nih ya, disiapkan aja. Mas Ari, ini kan ngomong nabung, ini kan kemarin juga setelah Coldplay ini masuk untuk konser, di media sosial juga banyak bahwa katanya banyak orang yang bilang ini kecepatan untuk penjualan tiket dari pengumuman ke penjualan tiket. Sampai ada yang kayak trending jual ginjal, pinjam ojol segala macam, pinjol kayak gitu. Itu untuk penentuan tanggal penjualan tiketnya sendiri itu memang seperti apa ini? Koordinasinya? He said someone says that they're gonna sell their kidneys to buy the ticket, but Sam assured you that it's gonna be, the ticket price, yeah. Yeah, I think kalau misalnya tanggal penjualan sebenarnya komponennya juga yang jadi pertimbangan banyak. Tapi balik lagi, segala keputusan yang kita ambil terkait dengan konser ini tidak pernah keputusan sepihak dari promotor. Jadi semua langkah yang kita ambil itu pasti sudah melibatkan pertimbangan dan diskusi yang panjang dengan semua pihak yang terkait, termasuk di sini manajemen artis juga, untuk memastikan bahwa kita semua align dan memberikan yang terbaik buat para fans. Karena at the end of the day, fansnya banyak. Kita mungkin tidak akan pernah bisa memuaskan 50 ribuan orang semuanya puas sesuai kriteria checklistnya masing-masing. Akan ada yang bilang terlalu cepat. Kalau kita mundurkan akan ada yang bilang terlalu lambat. Jadi mungkin ya kita sudah dikasih waktu. Mari kita pakai waktu yang kita punya untuk mempersiapkan nanti pembelian tiket saat penjualannya udah keluar. And hope for the best. On scale of 1 to 10, how sure are you that this concert will be a memorable Indonesian fans? 1,000. I was about to say 11. You said 1,000. Yeah, amazing. Million. Yeah. Fingers crossed. Cukup? Yeah.